Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Sarimanik dari SI7Q. Di sini saya akan mempresentasikan penjelasan mengenai COSO untuk memenuhi tugas mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi dari Ibu Tika Kristi MKom. Baik, langsung saja kita buka PowerPoint-nya. Baik, di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan sejarah perkembangan COSO. Sejarah perkembangan COSO itu dimulai pada tahun 1970 karena marak terjadi tindakan korupsi di Amerika. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, sektor eksekutif legislatif membuat Kongres membentuk FCEA dengan tujuan untuk melawan PRON dan korupsi yang sedang marak tersebut. Sedangkan pada tahun 1985, sektor swasta yang disponsori oleh 5 asosiasi profesional, yaitu ada AICPA, ada AAA, ada FEI, ada IIA, dan ada IMA. Tujuan dari komisi ini adalah melakukan riset mengenai PRON dalam pelaporan keuangan dan membentuk rekomendasi yang terkait PRON tersebut untuk perusahaan publik. Sedangkan di sini juga ada misi utama dari COSO. Misi utama dari COSO adalah untuk menghadirkan paduan bagi pasar global dalam penyelenggaraan organisasi yang baik melalui pengembangan kerangka kerja. Di sini ada komprehensif 4 dan pengawasan terhadap 3 subjek yang saling berhubungan. Pengendalian internal, Enterprise Risk Management atau IRM, dan pencegahan PRON. COSO melakukan studi atas ketiga hal tersebut dengan perkembangan sebagai berikut. Yang pertama itu pada tahun 1992, COSO mempublikasikan sebuah kerangka kerja pengendalian internal atau disebut dengan internal control. Pada selanjutnya pada tahun 1996 menerbitkan internal control untuk mengendalikan kerangka kerja yang dipublikasikan pada tahun 1992 yang telah usang. Yang ketiga itu pada tahun 1999 mengeluarkan hasil studi pencegahan PRON. Selanjutnya pada tahun 2006 menerbitkan internal control over financial reporting untuk menggantikan kerangka kerja yang dipublikasikan pada tahun 1996. Kemudian selanjutnya 2009 menerbitkan sistem untuk menggantikan kerangka kerja yang terbit tahun 2006 yang lalu. Kemudian selanjutnya 2013 merevisi dan menerbitkan kembali internal control, yaitu berlaku efektif 15 Desember sampai dengan 2014. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian COSO. Di mana di sini pengertian COSO sendiri itu merupakan singkatan dari Committee of Sponsoring Organizing of Tradeway Commission, yaitu suatu inisiatif dari sektor swasta yang dibentuk pada tahun 1985. COSO merupakan model pengendalian internal yang banyak digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk mengevaluasi dan mengembangkan pengendalian internal. Selanjutnya di sini ada struktur pengendalian internal COSO. Struktur pengendalian internal COSO dikenal sebagai kerangka kerja pengendalian internal yang terintegrasi dan memiliki 5 komponen yang saling berhubungan. Komponen pengendalian COSO antara lain yang pertama itu ada lingkungan pengendalian tindakan atau kebijakan manajemen yang mencerminkan sikap manajemen. Yang kedua adalah penilaian resiko tindakan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis resiko-resiko yang ada. Selanjutnya yang ketiga itu aktivitas pengendalian kebijakan dan prosedur. Yang keempat ada informasi dan komunikasi tindakan untuk mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi yang sesuai dengan
akuntabilitasnya. Yang kelima itu ada pemantauan penilaian terhadap mutu pengendalian internal secara berkelanjutan maupun berperiodik untuk memastikan pengendalian internal yang telah berjalan. Selanjutnya di sini ada penggunaan COSO. Pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan COSO adalah Dewan Komisaris, manajemen, dan pihak-pihak lainnya yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Manajemen bertanggung jawab atas penetapan, penjagaan, dan pengawasan sistem pengendalian intern. COSO mengasumsikan bahwa entitas telah menetapkan sendiri dari tujuan aktivitas operasinya. Namun, COSO mengidentifikasi 3 tujuan utama dari entitas, yaitu yang pertama itu ada efektivitas dan efisiensi operasi. Selanjutnya yang kedua adalah laporan keuangan yang andal. Dan yang ketiga itu adalah kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Ini dia pihak-pihak yang terlibat dalam mengidentifikasi COSO. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tujuan COSO. Tujuan COSO pada setiap komponen adalah yang pertama itu adalah lingkungan pengendalian penyediaan arahan bagi organisasi dan pengaruh kesadaran pengendalian dari pihak-pihak yang ada dalam organisasi tersebut. Selanjutnya yang kedua itu ada dalam penaksiran resiko untuk mencapai tujuan, yaitu membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola. Yang ketiga itu adalah aktivitas pengendalian untuk menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan dan membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi resiko dalam mencapai tujuan entitas. Yang keempat itu perlunya untuk mengakses informasi dari dalam dan luar, pengembangan strategi dan potensial dan sistem terintegrasi. Dan yang kelima adalah memantau menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Selanjutnya, fokus utama COSO. Di sini ada fokus utama COSO, yaitu yang pertama itu fokus pengguna utama adalah manajemen. Jadi yang pengguna utama pada COSO itu adalah manajemen, dalam lingkup manajemen. Yang kedua adalah sudut pandang atau internal kontrol adalah kesatuan beberapa proses secara umum. Yang ketiga, tujuan yang ingin dicapai adalah pengoperasian sistem yang efektif dan efisien serta laporan keuangan yang andal. Dan yang keempat, ada komponen yang dituju adalah pengendalian atas lingkungan, manajemen resiko, pengawasan serta pengendalian atas aktivitas informasi dan komunikasi. Pertanggungjawaban atas sistem pengendalian ditujukan kepada manajemen. Jadi fokus utama untuk COSO itu pada intinya adalah manajemen. Selanjutnya di sini ada kesimpulan COSO, di mana saya menarik sedikit kesimpulan untuk materi kali ini adalah COSO itu adalah suatu framework yang melakukan inisiatif dari sektor swasta yang dibentuk pada tahun 1985. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan laporan keuangan dan membuat rekomendasi untuk mengurangi kejadian tersebut. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai COSO. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.